Oke teman-teman, terima kasih banyak di MBGR ke-15 ini. Alhamdulillah sudah 15 minggu ini jalan, forum yang menurut saya sih produktif. Kita investasi waktu di Jumat jam 16 sampai jam 17.30 kita ngobrolin bebas apa aja. Jadi harapannya sih biar kita berkembang sama-sama, kita kita belajar sama-sama, tumbuh sama-sama. Oke, itu aja ditutup MBGR ke-15 ini. MBGR sukses dan berkembang sama-sama. Sama-sama. Oke, terima Sama-sama. kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Wah, Ya, teman-teman, itu dia keseruan keseruan MBGR ke-15. Tadi on frame ada 5 orang, termasuk saya 5 orang. Tadi di ujung yang hadir 37 orang. Alhamdulillah. Tadi peak-peaknya saya perhatikan secara sepintas tuh sampai 57 orang. Alhamdulillah. Sudah jalan 15 minggu. Turun sih ya, sempat sampai 70 orang, terus di akhir sempat sampai 50 orang. Sekarang makin turun ya nggak masalah juga. Jadi apa itu MBGR? MBGR itu singkatan ya dari mentoring bisnis gratis. Nah, ada GR-nya, ini saya agak narsis sedikit. Jadi ini forum yang saya inisiasi setiap Jumat jam 16 sampai 17.30. Ini yang saya inisiasi ya. Jadi bukan punya saya sih forum ini. Jadi forum itu betul-betul bebas. Kita ngobrolin bebas apa aja bebas, dan cuman waktunya aja dibatasi dan ngobrolnya online via Zoom. Dan faktanya buat saya pribadi sih sangat positif ya, banyak banyak insight dan banyak PR yang 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 dapat dari situ, meskipun PR-nya ya dari 100 mungkin cuma 10 yang berhasil di toko saya. Jadi itu kita bebas ngobrolin apa saja. Saya berusaha sebagai moderator aja. Nah, mungkin karena saking bebasnya ini, topiknya tidak terarah dan lain sebagainya, mungkin ya itu karena hal itu jadinya banyak yang menganggap ini tidak tidak apa ya, tidak benefit lagi, jadinya turun. Sepertinya sih seperti itu. Ya nggak masalah juga sih, toh forum bebas, mau nanti ujung-ujungnya jadi 10 orang kayak yang itu ya nggak apa-apa juga. Insya Allah saya akan tetap adakan si MBGR ini. Alhamdulillah. Oke, dan saya dokumentasikan juga ini setiap Jumat. Saya bikin juga dokumentasinya macam-macam. Saya kadang bahas konteksnya, kadang kadang iseng aja. Yang jelas saya pengen mendokumentasikan ini dan nanti suatu saat nanti kalau sampai MBGR ke 200 gitu, wah, 200 episode udah kayak tersanjung 7. Wah, ya bangga aja buat diri sendiri sih. Oke, nah hari ini saya mau summary aja, summary konteks yang tadi. Jadi ini saya nekankan lagi bahwa tadi topik pertama yang dibahas itu soal yang dibahas ya soal bebas lah. Jadi maksudnya menekankan lagi bahwa memang yang dibahas tuh betul-betul bebas. Jadi topik pertama ada orang yang sharing, terus nggak ada yang balas, terus ada lagi yang nanya, nggak ada yang balas juga. Aduh ya mohon maaf ya, please, no hard feeling, no baperan ya please, karena ya itu nggak bisa saya kontrol. Itu karena memang ini forum bebas, kalau nggak ada yang mau jawab ya mau gimana lagi. Termasuk Telegram grupnya juga. Oh iya, yang belum join, join dulu Telegram grupnya. Itu juga Telegram grupnya juga bebas, bukan punya saya. Nggak ada absensi, nggak ada. Saya juga tidak merasa memiliki itu. Saya jarang juga sharing konten-konten YouTube saya di situ karena saya merasa itu milik bersama aja. Jadi teman-teman yang mau share ya share aja, terserah, bebas. Jadi saya menjaga kebebasan si MBGR dan Telegram grupnya. Jadi no hard feeling ya buat teman-teman yang nanti kalau join, kalau misalkan nanya nggak ada yang jawab, kalau misalkan sharing nggak ada yang komentarin, no hard feeling, no baper, karena nggak bisa dikontrol. Karena ini memang betul-betul bebas, termasuk di Telegram grup juga. Saking bebasnya nanya teknis juga no problem banget. Nanya teknis, misalkan nanya teknis tadi juga cara daftar afiliator, dan alhamdulillah orang baik tuh masih tersebar di mana-mana, ada yang ngejawabin. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya juga nggak tahu jawabannya, tapi ya intinya teknis itu no problem. Lalu topik kedua yang dibahas itu ringkasannya soal Palu Gada versus branding. Jadi ada yang baru jualan dan dia merasa dia arahnya kemana nih jualan, mau Palu Gada atau ke branding, karena saat ini dia merasa jualan produknya macam-macam. Nah, sebenarnya dari komentar teman-teman yang lain saya yang saya tangkap ya, dan saya setuju juga bahwa Palu Gada versus branding itu tidak bertolak belakang, teman-teman. Ini bisa berjalan beriringan. Jadi nggak ada salahnya toh kita punya toko Palu Gada sama punya toko yang spesifik. Dan bisa banget si toko Palu Gada ini jadi R&D-nya atau jadi jadi R&D-nya toko yang branding. Jadi ketahuan yang larisnya ternyata misalkan adalah
nomor rumah misalkan yang larisnya, ya udah bikin branding baru, branding toko nomor rumah. Toh nggak apa-apa penjualan tetap dari sini awal-awal, lama kelamaan toko yang ini yang branding itu besar 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 dan seterusnya. Harapannya kayak gitu. Jadi ini tidak bertolak belakang alias dia paralel. Jadi kalau ada teman-teman yang kebingungan kita lanjut Palu Gada atau branding nih, ya dua-duanya aja, nggak usah takut bikin toko baru aja, nggak susah. Oke, yang ketiga, nah ekosistem TTS, salah saya tulis. Ekosistem TTS. Nah, ekosistem TTS ini keren banget menurut saya. Dia menggabungkan antara Instagram, YouTube, sama Shopee. Bayangkan, tiga platform itu digabungkan menjadi TikTok Shop. Oh, keren nggak? Ya, keren banget lah. Ini yang kemarin yang di MBG 15 ini dibahas itu soal apa itu afiliator, apa itu pemasaran, apa itu resmi. Wah, itu perlu dibaca di university untuk penjual di TikTok Shop. Dan kudu paham teman-teman karena ini new teknologi, new teknologi ya, new feature lah, new teknologi. Mungkin barang baru buat orang yang sudah nyaman jualan di marketplace, ini barang baru buat yang sudah nyaman main di Facebook Ads, ini barang baru si ekosistem TikTok Shop ini. Ngeri banget serius. Dan saya salut banget sama sistem affiliate-nya si TikTok ini karena ini ngeri banget. Bahkan setahu saya sebelum sistem affiliate TikTok ini boom itu ada beberapa startup yang bikin kurang lebih sama, tahu-tahu TikTok Shop bikin jelas sudah startup yang membuat sistem affiliate yang seperti ya kurang lebih sama seperti TikTok Shop saat ini dibuat. Oke, ya intinya teman-teman kudu paham ekosistem TikTok Shop karena bukan tidak mungkin ke depannya Shopee akan ngikutin mereka, YouTube akan ngikutin mereka, Instagram akan ngikutin mereka karena memang keren banget, jujur aja keren banget. Keren banget pokoknya, serius. Oke, yang keempat terakhir Shopee. Oh, Shopee. Shopee. Jadi ada yang ngeluh organiknya turun, terus makin diulik makin turun. Dan wow, luar biasa, saya salut beliau sampai ngulik-ngulik sampai 7 hari nggak pulang-pulang, Masya Allah. Semoga diberi kesehatan. Yes, teman-teman harap positif, karena kita nggak bisa ngontrol lautan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa organiknya lagi turun, terus iklannya makin diulik, makin susah naik, tenang, pasti ada jalan keluar. Insya Allah ada jalan keluar. Jadi harap menghadapinya dengan positif. Cukup camkan ini aja, kita nggak bisa kontrol Shopee. Yang kita bisa kontrol adalah, kita nggak bisa kontrol lautan, yang bisa kita kontrol adalah kapal. Jadi ya lautan adalah Shopee, kapal adalah produk kita, gimana kita jualan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling penting sebetulnya. Jadi terserah mau organik Shopee mau dibalik jadi 0% sama sekali kayak mau ROAS-nya udah di set Shopee misalkan pokoknya semua seller ROAS-nya harus 4. Nggak mau tahu misalkan dari CEO Shopee semua seller harus 4 ROAS-nya nggak mau tahu. Ya udah kita ikutin aja. Jadi kita yang lebih adaptif karena kita nggak bisa ngontrol si Shopee. Jadi tetap optimis. Jujur saya juga mengalami hal yang sama, tapi saya tetap ya stres sih stres, cuman ya tetap optimis. Dan faktanya ada yang seller-seller banyak, bukan ada banyak seller-seller yang masih berhasil untuk si nge-cracking si organic Shopee dan si iklan Shopee ini. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Sampai jumpa di MBGR Jumat depan. Insya Allah mudah-mudahan rutin ya. Mudah-mudahan istiqomah. Tiap Jumat jam 16 sampai 17.30. Sekian aja. Jangan lupa subscribe, komen boleh. Tapi mungkin jarang banget saya bales. Kecuali yang join membership. Jadi kalau join membership, bayarnya lumayan mahal, 150.000. Tapi komennya dibalas. Jadi kita bisa diskusi di komen. Diskusi apapun bebas, jam berapapun bebas. Insya Allah saya fast respon. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.